Pak Prabowo yang memang peduli petani ini, semua harapan terwujud. Satu, redistribusi tanah. Para petani kecil kurang mendapatkan tanah garapan yang lebih baik jumlahnya, minimal 2 hektar. Yang kedua, anggaran-anggaran bisa dialokasikan sehingga sarana-sarana produksi pertanian kita memadai. Yang ketiga, tentu saja akses permodalan masih amat sangat terbatas. Saya menyadari kur untuk petani belum ada. Kalau 6% bagi petani mungkin berat. Karena itu saya sedang mendorong koperasi desa untuk menjadi tempat pinjam bagi para petani dengan bunga yang sangat khusus. Ini sedang kita dorong, semoga bisa terwujud. Gus, soal ini Gus, kan lagi ramai sekarang MBG Gus, banyak siswa keracunan, terakhir data 5.000 lebih. Nah ini Gus melihat seperti apa Gus? Apa yang harus dibenahi Gus? Ya, yang pertama tentu semua jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan. Tentu saya minta kepada PGN untuk benar-benar menuntaskan problem-problem yang nyata-nyata ada. Nanti kita tunggu. Tapi kalau dari PKB sendiri bakal ikut ini gak sih mengevaluasi dalam arti melihat dapur MBG semua? Pasti kita di DPR akan melakukan evaluasi agar sistem pelaksanaan betul-betul tidak ada yang keracunan. Jadi MBG diminta tidak ada rencana penutupan. Saya belum mendengar, tapi nanti tanya aja, tidak ada. Tapi apakah SPPG artinya bakal ada SOP baru? Nah, itu tanya yang itu saya nggak tahu, itu bukan koordinasi bidang saya sih ya. Tapi intinya kami mendukung untuk melakukan perbaikan pelaksanaan dan problem-problem di atas ini. Gus, tapi kalau dengan melihatnya banyak keracunan, banyak juga masyarakat yang bilang lebih baik dikelola oleh orang tua masing-masing. Nah ini gimana Gus? Ya itu terserah PGN, saya tidak memiliki kewenangan. Mereka lebih tahu. Ya kita tunggu semua proses hukum ada mekanismenya, kita tunggu aja. Gus, kenapa baru kasusnya tidak lama gitu? Iya memang banyak hal yang harus kita tangani ya, memang masalah sudah numpuk 10 tahun. Gus, memang ada sama kemarin Pak Prabowo di pidatonya Pak Prabowo. Oh ya. Iya, pidatonya Prabowo. Ya, saya kira presiden yang berhasil pidato dengan baik setelah Bung Karno hanya Pak Prabowo. Jujur aja. Diplomasi, pilihan katanya, isu dan temanya, komitmen kepeduliannya, Pak Prabowo Bung Karno baru di PBB. Belum ada presiden sehebat Bung Karno dan Pak Prabowo di forum PBB yang tertinggi. Isinya clear, jelas, pesannya sangat efektif, bisa dilaksanakan, komitmennya tinggi, bahkan salah satu poinnya saya baru dengar bahwa beliau ternyata selalu terinspirasi oleh Nelson Mandela. Makanya saya yang bersaing di Pilpres saya diajak untuk bergabung di pemerintahan itu, ternyata beliau memang membawa ke dunia, dia memberi contoh pentingnya negosiasi, rekonsiliasi, dialog untuk mengatasi Palestina. Ini sebuah solusi yang sangat luar biasa. Kalau mau Israel diakui Indonesia, akui dulu Palestina. Itu solusi. Gus terakhir soal tadi kan Gus sempat minta maaf ke Tani ini Gus. Nah ini boleh tegaskan lagi Gus itu semacam ya, kita memang jujur PKB saya legislatif, eksekutif, satu telah berjuang tapi gagal, tapi yang kedua mungkin lalai, tidak sungguh-sungguh. Kita bertobat dan dalam waktu terus ke depan ini kami akan
membersamai mereka. Jokowi yang memperlihatkan relawan dengan PKB, lihatnya gimana? Saya nggak tahu. Gus, pendapat soal tata kelola. Siap, makasih Gus.